Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan peningkatan jumlah hoaks menjelang pemilihan umum serentak yang akan berlangsung pada 17 April mendatang. Per Maret 2019, data Kominfo mencatat terdapat 453 hoaks dan 130 diantaranya terkait hoaks isu politik. Kita akan lihat data rinciannya dalam grafis berikut ini. Ini informasi yang kemudian dilansir oleh Kemenkominfo yang mengidentifikasi ada 453 hoaks sepanjang Maret 2019. Ini hanya di Maret 2019. Kami memiliki data lainnya yang lebih rinci lagi terkait dengan data yang tercatat sekitar 1.224 hoaks dari periode Agustus 2018 hingga periode Maret 2019. Jika kita lihat 453 hoaks ini hanya ada di 2019, maka dari Agustus 2018 tahun lalu hingga Maret ini, kalau kita lihat trennya memang semakin meningkat. Di Agustus 2018 diidentifikasi terdapat 25 hoaks. Bulan berikutnya September 2018 itu terdapat 27 hoaks. Lalu Oktober 2018 Di Oktober 2018 jumlahnya meningkat menjadi 53 hoaks. Di November 2018 meningkat lagi menjadi 63. 2018 bulan Desember naik menjadi 75 dan masuk ke 2019 sebagai pertanda bahwa ini adalah tahun politik, maka hoaks berkali-kali lipat jumlahnya, peningkatannya menjadi 175 di bulan Januari 2019. Di Februari naik tajam hampir 2 kali lipatnya menjadi 353 hoaks dan tentunya di Maret 2019 menjadi 453 hoaks. Apa saja yang kemudian menjadi atau topik-topik apa saja yang menjadi bahan berita palsu atau hoaks ini? Kita lihat 7 isu hoaks terbanyak di medsos. Di urutan pertama diduduki oleh isu politik yang mendapatkan porsi 319 hoaks di sepanjang tahun ini, di mana kemudian diikuti oleh isu-isu kesehatan 182 hoaks, isu-isu pemerintahan ada 170, fitnah individu ada 151 dan kejahatan ada 87, isu-isu tentang agama ada 81 dan juga bencana alam ada 81. Dan kita lihat bisa diidentifikasi isu terkait politik ini menduduki urutan pertama karena memang kita tahu ini adalah tahun politik. Lalu kemudian apa saja yang sudah dan juga sedang diupayakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, di mana tim AIS Kominfo melakukan pengaisan dan juga verifikasi dan validasi seluruh konten, dan juga validasi ini dilakukan di seluruh konten internet sepanjang 24 jam setiap harinya. Dan untuk Anda pemirsa, ada informasi juga bahwa jika Anda menemukan beberapa konten-konten yang berbau hoax atau konten-konten yang dicurigai hoax, Anda bisa langsung menghubungi kanal-kanal pengaduan konten yang sudah disediakan oleh Kominfo, yaitu lewat email aduankonten@kominfo.go.id, atau Anda juga bisa mengadu atau melakukan pengaduan ke Twitter @aduankonten atau menghubungi lewat WhatsApp di 081 1922 4545. Ini adalah kanal aduan konten jika Anda menemukan konten-konten yang bernada atau Anda curigai sebagai hoax. Ada informasi terkait hoax, contohnya adalah ketika diunggah oleh akun Twitter Hidayat Nur Wahid yang kemudian melansir informasi dari salah satu media online yang mengatakan bahwa ada laki-laki atau pria bertopi dengan logo Palu Arit masuk dengan baju pendukung Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini kemudian sedang viral di sosial media Twitter. Ada juga informasi, nah ini dia pemirsa informasinya, bahwa geger pria berjaket 01 pakai topi lambang PKI hadir di debat Capres yang keempat. Bahwa informasi ini memang belum terklarifikasi, terkonfirmasi, namun informasi ini sudah viral. Kita tunggu bagaimana otoritas yang resmi kemudian menyatakan ini hoax atau tidak. Ini dia banyak sekali komentar-komentar yang ada di sosial media. Ada yang kemudian menunjukkan bahwa topi ini bisa saja editan, bisa dilihat
logo-logo ini bisa ditempel. Dan yang kemudian juga informasi yang saat ini sedang viral adalah informasi atau kabar terkait statement dari Habib Rizik yang menyatakan bahwa institusi resmi meminta atau menyuruh warga di Arab Saudi untuk memilih pasangan Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, ini juga ada juga informasi mengenai hoax pencoblosan surat suara yang juga ini sempat diungkap bahwa ini adalah hoax, yaitu sebanyak 7 kontainer surat suara yang juga ini diinformasikan suara tercoblos untuk salah satu pasangan capres-cawapres. Dan ini tentunya diungkapkan atau terungkap bahwa ini adalah hoax. Kita akan segera bergabung bersama rekan Adi Rahmi untuk perbincangan terkait hal ini. Silakan Adi. Baik Ade, terima kasih. Pemirsa, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Arab Saudi diserang fitnah oleh Rizik Syihab yang mengatakan kunjungan Menlu juga diselingi pengarahan pemenangan calon presiden tertentu. Hal ini telah dibantah secara tegas oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abe Gebriel. Bagaimana perihal fitnah yang menyasar pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Saudi? Kita sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abe Gebriel. Selamat pagi waktu Indonesia, Pak Dubes. Assalamualaikum Mbak Adi Rahmi, selamat pagi waktu Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bisa diberikan klarifikasi sebetulnya apa yang terjadi? Pertama saya kabarkan posisi saya lagi berada di ujung timur Saudi, yaitu di kota Al-Khobar, untuk mengikuti pameran ekonomi yang sedang dilakukan oleh Indonesia di Arab Saudi. Yang kedua, kami tegaskan soal video viral yang disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Rizik Syihab MRS. Kami tegaskan bahwa tidak benar Menlu Republik Indonesia Ibu Retno Marsudi mengarahkan KBRI dan KJRI untuk mendukung pasangan capres-cawapres tertentu. Jadi bisa saya pastikan bahwa kabar tersebut adalah berita bohong dan cenderung fitnah. Apakah ini juga termasuk disebutkan bahwa Anda akan mencabut paspor WNI yang memilih capres atau paslon tertentu? Anda juga membantah hal ini? Betul, 1 Rajab kemarin sekitar 20 hari yang lalu, Habib Muhammad Rizik Syihab dalam ceramahnya yang diikuti oleh WNI dan juga ada tim sukses dari capres-cawapres tertentu, ketika di Mekah di suatu tempat yang suci melontarkan sebuah fitnah yang kami sebut dengan kalimatul fitan asyani'ah, sebuah kata-kata fitnah yang begitu keji yang diarahkan ke saya sebagai pelayan warga negara Indonesia yang ada di Arab Saudi. Dalam rekaman video yang sudah beredar di YouTube tersebut, Habib Muhammad Rizik Syihab mengatakan bahwa Duta Besar akan mencabut paspor orang-orang yang memilih dan mendukung paslon tertentu. Bagi kami ini adalah merupakan sebuah fitnah yang sistematis yang sengaja diarahkan untuk memfitnah Kedutaan Besar Republik Indonesia, yang di mana KBRI Riyadh ini adalah merupakan KBRI yang sudah komitmen untuk melakukan pelayanan perlindungan pada semua WNI yang ada di Arab Saudi. Dan Dubes, kami sayangkan bahwa dan yang kami sayangkan adalah statement-statement fitnah tersebut dilontarkan dari tempat-tempat suci. Bagi kami seorang santri, kami tegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Muhammad Rizik Syihab ini adalah perusakan al-Isa'ah, tempat-tempat suci dalam hal ini adalah Makkah dan Madinah. Pak Dubes, apakah Anda sudah menghubungi langsung MRS terkait kabar ini atau statement yang beliau keluarkan? Saya lama sekali nggak berhubungan sama Al-Habib Muhammad Rizik Syihab terkait dengan masalah ini. Tapi kami cukup melihat forensik digital yang ada dalam YouTube, kemudian kami mencoba untuk menganalisa video tersebut, dan video tersebut kami nyatakan asli bahwa di situ dikatakan bahwa Duta Besar akan mencabut paspor-paspor
orang yang mendukung pasangan tertentu. Bagi kami ini adalah merupakan fitnah sistematis masif yang diarahkan kepada KBRI Riyadh. Oke, baik. Lalu sebetulnya apa pesan yang disampaikan oleh Ibu Menlu ketika berkunjung ke sana? Ibu Menlu dalam kunjungannya ke Jeddah, kami sampaikan bahwa kedatangan Ibu Menlu dikawal langsung oleh Royal Guard atau Haras Al-Malaki, pengawal raja, karena tamu VVIP, dan kedatangan Ibu Retno Marsudi ke Jeddah adalah untuk memberikan semacam penguatan terhadap perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang ada di Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah. Ibu Menlu ke Jeddah dalam rangka meresmikan pelayanan terpadu yang ada di KJRI Jeddah. Dan sangat tidak mungkin kalau Ibu Menlu dalam sebuah forum yang terhormat tersebut, di mana di situ dihadiri oleh petinggi-petinggi Saudi, mengarahkan dan menggalang untuk memilih capres-cawapres tertentu. Jadi ini adalah merupakan fitnah yang diarahkan kepada Ibu Menlu Retno Marsudi. Baik Pak Dubes, terima kasih banyak atas klarifikasinya dengan pemirsa Agus Maftu Abe Gabriel, Duta Besar Republik Indonesia untuk Saudi. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kasus penyebaran hoaks kian marak terjadi. Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan setidaknya ada 1.224 hoaks tersebar sejak Agustus hingga Maret 2019 dengan hoaks politik sebagai penyumbang terbesar. Menurut PLT Humas Kominfo, Ferdinand Setu, berdasarkan riset terbaru Kominfo ditemukan sebanyak 453 hoaks yang tersebar selama bulan Maret saja. Sehingga total ditemukan 1.224 hoaks yang tersebar sejak Agustus 2018 sampai Maret 2019. Bahkan penyebaran hoaks justru cenderung meningkat setiap bulannya. Menurut Ferdinand, meningkatnya penyebaran hoaks di media sosial disebabkan masyarakat yang masih belum teredukasi secara maksimal. Selain itu, hoaks soal politik menyumbang terbanyak penyebaran hoaks dibandingkan dengan isu lainnya seperti kesehatan dan pemerintahan. Hoaks politik menyumbang 130 hoaks selama bulan Maret saja, sehingga total terdapat 311 hoaks yang digabungkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Dari 1.224 hoax tadi yang kami itu pada umumnya itu sudah kita blokir kontennya, itu kita sudah blokir. Sudah, hanya memang persoalan hari ini adalah bahwa sebaran hoax pun dilakukan melalui WhatsApp grup misalnya. Meski berbagai upaya telah dilakukan, penyebaran hoaks atau berita bohong masih ramai memenuhi jagat dunia maya. Apakah ini dapat dikatakan bahwa upaya Satgas Hoaks belum maksimal? Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah tersambung dengan Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Chief RA, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Chief, sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah hoax dan memastikan bahwa yang ditemukan itu adalah hoax, begitu Chief? Bisa berdasarkan laporan masyarakat. Kami juga melakukan penyisiran atau pengaisan di dunia maya yang perkira-kira terindikasi hoax. Kami mencari informasi pembandingnya, kami mencoba mencari, memvalidasi dan memverifikasi. Karena kami tidak boleh sembarangan menyatakan atau memberi cap suatu informasi atau suatu konten adalah hoax. Dan ini memang yang paling sulit. Kalau semua informasinya ada di lingkungan Kominfo, kami bisa secara cepat. Atau seperti inisiatif yang dilakukan oleh Pak Agus, Duta Besar Indonesia di Saudi Arabia, juga kita bisa menanganinya secara cepat. Itu yang betul-betul yang berkait dengan hoaxnya. Apakah dengan semakin maraknya hoax ini bisa dikatakan bahwa Satgas anti hoax ini belum maksimal, Pak Menteri? Memang mengidentifikasi dan menyatakan ini suatu hoax, ini sesuatu yang tidak mudah. Jadi kami ini bekerja sama dengan kementerian, lembaga, siapapun. Bahkan bukan hanya dengan di antara pemerintah, tetapi juga ada civil society organization, ada Mafindo, ada juga yang lain yang secara bersama-sama katakanlah memerangi hoax ini. Baik,
Dan hoax yang terbanyak ini memang terkait dengan politik dan pemilu begitu ya Chief ya? Betul, data terakhir itu dari 453 itu paling banyak itu adalah yang berkaitan dengan politik, dan dari politik itu hampir sekitar 90%-an berkaitan dengan pemilu. Nah, saya terus terang menyayangkan sebetulnya kita ini kan selalu mengatakan bahwa kita memasuki tahun pesta politik. Nah, kalau kita ke pesta, mana ada sih orang berantem, jauh-jauh ngajak ribut dan lain sebagainya. Jadi ini berbeda dengan pernyataan-pernyataan, oh ini kita tahun pesta politik gitu loh. Baik, apakah Anda juga mendapatkan informasi bahwa 90 yang terkait dengan pemilu ini apakah mengarah kepada paslon begitu atau ke paslon mana arahnya? Apakah sampai sejauh itu informasinya? Ya, kedua-duanya sebetulnya. Baik Pak Menteri, pelakunya sendiri apakah bisa diidentifikasi? Sebetulnya bisa, artinya secara teknis bisa dilakukan di tracking jejak digitalnya. Tapi Kominfo kan hanya di dunia maya seperti penutupan akunnya, take down account-nya. Namun untuk di dunia nyata tentu dari aparat penegak hukum yang melakukan penegakan hukumnya. Nah, hukum yang ada, kalau menurut Anda Pak Menteri, apakah sudah cukup atau masih perlu payung hukum baru yang lebih jelas dan tegas mengatur mengenai hoax ini? Kalau di dunia maya kita mengacu kepada Undang-Undang ITE. Tentunya kalau penegakan di dunia nyata kita harus juga koordinasikan dengan teman-teman kepolisian. Tapi Kominfo senantiasa mendukung teman-teman kepolisian melakukan profiling dan lain sebagainya apabila akan dilakukan tindakan di dunia nyata oleh teman-teman polisi. Baik Pak Menteri, ada himbauan yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat khususnya terkait maraknya hoax ini? Pertama, kalau diperkirakan ada informasi yang berkaitan hoax, segera laporkan ke Kominfo sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh teman-teman di Metro TV. Ya. Kedua, ayo kita sama-sama. Pemilu ini adalah pemilu pesta politik. Kalau ke pesta itu kan kita fun, kita pakai baju bagus, makan, silaturahmi dan lain sebagainya. Ayo, kita ini negara yang penuh etika. Jadi kita lakukan pemilu ini yang tanggal 17 April dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa, jejak digital itu terekam baik yang positif maupun negatif. Jadi saya ajak kepada semuanya hanya posting yang positif-positif saja. Baik, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bapak Rudiantara, terima kasih sudah bersama kami pagi hari ini.